Selamat sore Bapak Ibu sekalian, suster juga ada di belakang. Selamat sore suster. Suster setia menunggu siapa yang memerlukan bantuan kesehatan. Semoga nggak ada ya suster ya. Baik, selamat sore, kita bertemu lagi di hari yang kedua dalam acara Devosi Maria 2012 atau yang ke-12. Luar biasa ya, dari tahun 2000 ya. Wow, kita akan berbicara hari ini di hari yang kedua dengan tema, tetap tema besarnya adalah bersama Maria menjadi bagian dari Ekaristi untuk berbagi. Kemudian kita akan membahas lebih dalam mengenai spiritualitas untuk menjadi bagian dari Ekaristi. Sudah ada bersama kita Romo Jakobus Tarigan PR, kami persilahkan Romo. Kemudian ada Mas Pensleo, monggo Mas. Silakan duduk di kanan atau di kiri, pokoknya saya yang paling cantik gitu aja. Duduk di antara dua pria. Tentunya sudah tidak asing lagi siapa dan bukan bagaimana ya, siapa Romo Cek Tarigan, biasa disebut Romo Cek begitu, singkatnya dari Jakobus Tarigan. Beliau adalah penggiat liturgi dan saat ini menjadi pastor kepala di Paroki Santa Gabriel Pulau Gebang. Beliau juga dosen STF Triarkara. Tadi kami sempat berbincang sebelum mulai acara ini dan ternyata Romo membawa beberapa buku. Yang ada di meja ini sudah ada 4 buku. Peran musik dan lagu dalam Ekaristi, memahami liturgi, menemukan kembali spiritualitas devosi dan ritus kehidupan. Lalu saya bilang, Romo kok nggak dibawa sih bukunya di display di sini? Saya yakin Bapak Ibu pasti akan tertarik atau berkenan untuk membaca buku-buku Romo. Bahasanya enak, bahasa gaul gitu ya. Setuju nggak? Mau ya besok dibawain buku, mau tuh Romo. 10% buat saya tapi. Promosi. Dan juga ada bersama kita adalah Mas Pensleo. Panggilnya Mas saja karena dari dress code-nya yang tidak putih tetapi sudah pasti ketahuan atau kelihatan bahwa beliau adalah seniman yang tentunya akan selalu tampil dengan jiwa muda. Beliau adalah pengamat musik dan juga jurnalis untuk musik dan sangat tertarik dan banyak terlibat di dalam musik-musik liturgi. Kita akan bahas lebih mendalam mengenai tema hari ini, yaitu bagaimana spiritualitas dalam Ekaristi. Kita akan mulai langsung saja dengan Romo Cek. Kalau bicara tentang spiritualitas di dalam Ekaristi, maksudnya apa sih Romo? Spiritualitas yang seperti apa? Lalu bagaimana peran dari umat atau awam maupun dari para romonya sendiri untuk bisa bersatu dan mencerminkan apa itu spiritualitas? Karena itu bahasa yang sulit bagi awam kayaknya ya Romo ya. Silakan Romo. Kalau saya tahu pertanyaannya begitu sulit, saya nggak mau datang Ibu Ratna. Tapi saya ingin menjelaskan secara sangat sederhana. Spiritualitas itu dari bahasa Latin, dari kata spiritus. Dan spiritus berarti roh. Jadi kalau kita bicara mengenai spiritualitas Ekaristi, itu berarti hidup yang dibimbing oleh roh untuk menjalankan amanat Ekaristi itu sendiri.
Maka amanat Ekaristi itu bisa kita temukan pada ritus penutup. Jadi kalau perayaan Ekaristi terdiri atas dua bagian besar. Bagian yang pertama, liturgi sabda. Liturgi sabda itu puncaknya pada pembacaan Injil. Jadi bukan pada homili, tapi pada pembacaan Injil. Maka kalau kita lihat sekitar pembacaan Injil, ada suatu ritus, simbol yang sangat kaya, bacaan Injil yang disebut itu Evangelium, itu mulai diarak dari pada awal perayaan Ekaristi, dan kemudian Evangelium itu diletakkan di tengah-tengah altar. Kemudian nanti setelah bacaan kedua ada nyanyian aklamasi aleluya aleluya kalau sekarang. Lalu pada saat itu imam atau diakon mengangkat tinggi-tinggi itu Evangelium adalah bacaan Injil. Hanya mau mengatakan kita orang Katolik bukan hanya mendengarkan sabda Tuhan, tapi juga melihat sabda Tuhan dalam simbol Evangelium itu. Dulu ketika Musa membawa loh batu dari Gunung Sinai, dan dia juga mengangkat Taurat itu kepada umat. Demikian juga dalam perayaan Ekaristi, bacaan Injil sebagai puncak liturgi sabda diangkat tinggi-tinggi. Jadi kita melihat, jadi kita mendengarkan sabda Tuhan, melihat sabda Tuhan dalam simbolnya, malah juga didupai. Artinya kita merasakan semerbak harum sabda Tuhan itu. Itu liturgi sabda. Setelah liturgi sabda itu berakhir pada doa umat. Itu bagian pertama, bagian pokok pertama dari perayaan Ekaristi. Bagian pokok yang kedua adalah liturgi Ekaristi. Dalam liturgi Ekaristi itu mulai dengan persiapan persembahan, dan itu sekarang pusatnya di altar. Dan dalam liturgi Ekaristi itu yang menjadi pusat sebenarnya bukan pada komuni, tapi pada doa syukur agung, terutama pada saat konsekrasi. Dan itu berakhir nanti setelah komuni, di situ ada doa sesudah komuni. Nah itulah. Jadi ada dua bagian pokok, liturgi sabda, liturgi Ekaristi, dan sebelum masuk pada bagian pokok ini ada namanya ritus pembuka. Ritus pembuka itu fungsinya dalam perayaan Ekaristi sebagai persiapan. Lalu karena ada ritus pembuka, maka ada ritus penutup. Ritus penutup adalah bagian yang paling singkat dari bagian-bagian perayaan Ekaristi. Di dalam ritus penutup, walaupun singkat, ada suatu hal yang sangat penting, dan itulah yang menjadi dasar dari spiritualitas Ekaristi. Di situ ada ungkapan, perayaan Ekaristi sudah selesai, mari kita pergi, kita diutus. Jadi perayaan Ekaristi itu tidak selesai dengan kita diutus. Perayaan Ekaristi tidak selesai, perayaan Ekaristi sudah selesai. Tapi ada kalimat, mari kita pergi, kita diutus. Itu bahasa Latinnya, ite missa es. Maka lama sekali, sampai sekarang malah, Ekaristi itu disebut misa. Justru dari pernyataan berikut itu,
ite missa est. Kita pergi, kita diutus. Maka dari itu kalau kita bicara mengenai spiritualitas Ekaristi, saya menerjemahkan dengan sangat pendek tema hari ini, spiritualitas ite missa est. Artinya, kalau kita betul-betul merayakan perayaan Ekaristi itu, maka perayaan Ekaristi ini akan mendorong kita untuk bekerja baik di dalam keluarga, di dalam masyarakat, dimanapun kita hidup. Kalau kita bekerja dengan baik di dalam masyarakat, di dalam keluarga, maka itu pun mendorong kita untuk merayakan Ekaristi. Jadi kritik yang mengatakan doa liturgi itu sebagai pelarian karena orang gagal hidup di dunia, itu tidak tepat. Karena kalau orang merayakan perayaan Ekaristi, dia pasti akan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Ite missa est. Dan sebaliknya. Itu dulu Ibu Ratna, barangkali begitu. Iya. Ternyata keliru ya, waktu nyusun tor ini, ngaku dosa nih sekarang Romo. Waktu nyusun tor ini saya pikir spiritualitas dalam Ekaristi itu bagaimana kita sebagai awam lalu menyiapkan diri untuk datang di dalam perayaan Ekaristi dan terlibat di sana. Artinya kita punya spiritualitas tidak hanya datang, duduk dan diam dan mengkritisi semua perayaan Ekaristi. Kalau Romonya khotbahnya ngelantur atau bosenin, bikin tidur, Romo itu nggak enak. Bikin tidur, ya kurnya fals, ya ini, ya itu, kan begitu tuh Romo. Saya pikir kalau spiritualitas di dalam perayaan Ekaristi itu bagaimana kita mempersiapkan diri lalu terlibat aktif di dalamnya. Bahwa ada perutusan itu setelahnya, itu tanggung jawab pribadi. Ternyata tadi penjelasan Romo justru setelah ritus penutup kita diutus lalu kita menjadi hidup lebih baik karena dengan semangat Ekaristi. Nah kan yang bikin tor aja kebalik gimana ini? Gimana Romo? Betul nggak itu? Ibu Ratna nanti harus stop saya. Kalau saya sudah omong itu biasanya nggak bisa berhenti. Jadi Anda sebagai moderator harus bagi betul-betul kapan waktu untuk Pak Ben dan kapan untuk saya. Jadi jangan ya sudah 5 menit Romo. Maka begini, kita harus bedakan antara liturgi dan devosi. Liturgi itu bersifat resmi. Jadi mana itu yang masuk liturgi? Ini dulu. Yang masuk dalam liturgi adalah 7 sakramen. Sakramentali dan juga ibadat harian. Itu adalah liturgi. Sedangkan kegiatan-kegiatan lain itu bukan liturgi, itu disebut devosi. Mengapa disebut liturgi dan devosi? Dalam liturgi itu sifatnya resmi. Artinya, kalau kita merayakan perayaan Ekaristi di sini sekarang, ini bukan hanya merayakan liturgi kita di sini, tapi seluruh gereja semesta merayakan liturgi itu. Maka juga tidak bisa seenaknya merubah-rubah, menambah dan mengurangi kalau nanti supaya jangan dikatakan itu pendapat saya, bisa lihat misalnya saja Konstitusi Liturgi Sacrosanctum Concilium nomor 22. Kalau bawa di sini, saya nggak bawa sih, tapi saya ingat isinya ada 3. Pertama, dia katakan yang punya wewenang untuk merubah, menambah liturgi adalah tahta apostolik. Lalu yang kedua, konferensi para uskup. Dan ketiga ada satu catatan nomor 22 itu dia katakan tidak seorang pun meskipun dia iman dapat mengurang menambah liturgi itu sesuka hatinya. Nah, itulah kena resmi. Sedangkan devosi itu tidak resmi. Ya, devosi tidak resmi. Kalau Anda berdoa rosario bagus. Tapi kalau Anda tidak berdoa rosario juga enggak apa-apa. Kalau liturgi itu resmi, kalau Anda enggak mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu dosa. Tapi kalau Anda tidak menjalankan ziarah hari Minggu, enggak dosa. Itulah. Nah, maka liturgi juga bersifat resmi, sedangkan devosi itu fakultatif. Dua-duanya penting. Liturgi penting, devosi penting. Nah,
Di dalam liturgi, dari sejak awal sampai akhir, Tuhan itu menguduskan manusia, menyelamatkan manusia. Jadi bukan hanya pada saat konsekrasi, bukan hanya pada saat liturgi sabda, liturgi penutup, berkat dan seterusnya. Sejak awal sampai akhir, Allah itu menyelamatkan dan menguduskan manusia. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, memuliakan Tuhan. Maka jangan terlambat. Itu konsekuensinya. Jangan terlambat. Saya pernah di Kelapa Gading, saya jadi pastor di Kelapa Gading. Saya ingat itu satu kali, karena umat saya ini sering kali datang terlambat, malah kadang setelah homili baru datang. Lalu pada suatu kali saya lihat banyak sekali umat yang datang, saya bilang, saudara-saudara, saya minta maaf, atas umat yang datang terlambat. Perayaan Ekaristi harus dimulai dari awal sampai akhir. Maka kita mulai lagi dari awal. Maka mulai lagi, Tuhan kasihanilah, dan seterusnya sampai akhir. Tapi ini semacam suatu shock effect, karena banyak sekali umat yang datang terlambat tapi pulang tidak mau terlambat. Ini masalah. Kan tidak dosa dua kali toh Romo. Makanya itulah. Jadi bahwa semua bagian dalam perayaan Ekaristi dari awal sampai akhir Tuhan itu berkarya menyelamatkan manusia. Demikian juga kita memuji dan memuliakan Tuhan. Ya. Maka semua harus diikuti. Kecuali kalau ada, saya mengatakan ya, orang yang datang terlambat itu ada macam-macam alasannya. Ada yang terlambat karena memang sengaja mau datang terlambat. Tapi ada yang terlambat, tidak ada maksud untuk terlambat, di tengah jalan dia ingat kompornya masih hidup, dia dimatikan, dia balik lagi. Menurut saya orang semacam ini bisa ditolerir. Oke, nggak apa-apa. Dia toh sudah mulai itu mempersiapkan diri di tengah jalan itu. Jadi yang setiap kali terjadi itu adalah mereka yang sengaja datang terlambat. Apalagi dia tahu, oh romonya khotbah dulu baru saya masuk. Ini saya kira bukan suatu sikap yang baik. Ya. Itu. Oke. Baik Romo. Tadi juga Romo mengatakan bahwa dengan ikut Ekaristi maka orang akan menjadi baik dan benar, dan sebaliknya dengan bekerja dengan baik dan benar maka mendorong dia juga akan masuk atau ikut serta di dalam Ekaristi. Nah, baik dan benar ini yang seperti apa? Kita kenal dengan Mas Ben Sleo ya. Beliau sangat aktif di bidang musik. Tapi nggak tahu baik dan benar atau enggak, maka kita dengarkan bersama apakah beliau baik dan benar gitu ya Mas ya. Baik dan benar dan tidak sombong, itu yang penting, kayak pramuka gitu ya. Nah Mas Benz, tadi dari penjelasan Romo bahwa ada spiritualitas setelah khususnya dalam Ekaristi menjadi baik dan benar lalu diutus tadi ya, bahwa diutus. Nah sekarang apakah perutusan itu juga menjiwai atau memaknai kehidupan Mas Benz dalam konteks Ekaristi, artinya di dalam berprofesi? Mungkin bisa diceritakan. Ya, baiklah. Selamat sore, malam ya, malam bapak-bapak, ibu-ibu. Saya kelihatannya salah kostum hari ini. Musim dingin di sini. Makanya duduknya langsung begini. Ada dua tempat yang selalu dipaksa untuk salah kostum. Pertama adalah televisi. Jadi televisi itu kalau ada acara kuis, biasanya orang paling takut kalau ikut kuis. Itu selalu dibohongin sama orang TV. Mas, nanti datang ya, ada talk show katanya. Saya datang dengan gaya yang mirip-mirip seperti ini. Ternyata itu kuis. Deg-degannya dua kali. Pertama dingin, karena 1 jam harus bertahan. Yang kedua itu kalau kuis itu kan otak. Nah itulah yang kali ini saya salah kostum juga. Karena nggak ada informasi kalau ini ruangannya dingin sekali. Mbak Fani itu. Baiklah, yang pertama adalah sebagai umat Katolik, satu hal yang saya selalu lakukan adalah kegiatan yang menarik di gereja adalah termasuk yang ada unsur-unsur musiknya, karena kebetulan saya giat di bidang musik. Karena itulah satu yang selalu diperhatikan, biasanya
kebetulan anak saya suka lagu, suka menyanyi. Itu selalu ngomong gereja ini yang harus jago adalah romonya. Romonya nggak boleh nyanyi fals ya. Begitu nyanyi fals itu yang lain ikut fals nanti. Untung Romo nggak di Cilandak ya. Kalau lagi nyanyi fals lalu kalau Batak enggak. Oh, kalau gitu Batak ya, tarigan pasti jago nyanyi. Lagi itu yang mau pertama. nyanyi langsung Romo pitch control gitu kan nggak lucu tuh. Karena kan begitu bapak kami itu ada unsur nyanyinya, yang lain-lain juga ada unsur nyanyi. Biasanya Romo yang memandu dulu, baru kemudian yang lain mengikuti itu. Karena itulah yang menarik adalah fenomena di mana gereja itu selalu mengawali kegiatan ritualnya itu dengan unsur-unsur musik yang kalau menurut saya bisa eksploratif tuh, syukur kalau bisa eksploratif. Tapi paling tidak adalah harus ada unsur harmoni yang kuat, terutama paduan suara, choirnya, kemudian unsur musik-musik yang lain, organ misalnya atau orkestrasi. Karena itulah, karena saya suka musik-musik yang eksploratif, maka di setiap saat saya tugas keluar Jakarta, maka di tempat itu yang saya cari dulu adalah gerejanya di mana, ada gereja yang unik nggak di kota itu. Misalnya saya tugas di Jogja, yang saya cari dulu di Jogja itu ada gereja yang ada unsur gamelannya. Di Jogja ada gereja ada keroncongnya. Kemudian di Solo saya pernah menikmati bagaimana Mas almarhum Embong Raharjo memainkan saksofon setelah misa, dan dia diberi kesempatan untuk perform di sana karena itu adalah bagian dari promosi lagu-lagu religi Kristiani yang kebetulan juga dijual secara direct selling di gereja Purbayan di Surakarta. Kemudian yang paling menarik adalah kalau tugas-tugas keluar negeri, itu selalu yang saya cari adalah gerejanya dulu. Biasanya di resepsionis itu selalu kita tanya gereja yang paling dekat di sini mana, dan itulah yang paling menarik. Karena begitu di Brasil ada informasi bahwa di Brasil itu gereja selalu sepi. Saya penasaran Romo, terus terang begitu katanya Brasil itu jarang ada orang ke gereja, terutama anak-anak muda. Maka pada akhirnya saya memilih satu gereja di sana yang dekat sekali dengan tempat wisata, itu di Ipanema. Ipanema itu satu pantai tempat wisata yang luar biasa. Dan ternyata di situ ada gereja yang di luar dugaan saya sebetulnya pernyataan dari resepsionis itu keliru ternyata Romo. Justru di situ paling ramai gerejanya, paling banyak umatnya, meskipun mereka pakai kostum yang warna-warni. Ada yang baru berenang tiba-tiba datang ke sana gitu ya. Dan itu pengalaman yang sangat menarik adalah di Brasil ini. Musiknya Latin, kemudian dibawakan dengan formasi band, ada musiknya juga agak Latin gitu. Tapi tetap kalau kita masuk ke misa-misa itu kan ritualnya sama. Dari awal atas nama Bapa dan lain-lain itu, meskipun dalam bahasa masing-masing secara urutan itu sama, sehingga saya belagak bisa juga bahasa itu, bahasa sana gitu ya. Itu di Brasil. Kemudian waktu Austria, kebetulan tahun 2006 saya punya kesempatan untuk menjadi juri di Sarajevo, Bosnia. Sebelum ke Sarajevo, mampir ke beberapa negara, satu diantaranya di Austria. Yang berangkat untuk mewakili Indonesia di World Oriental Music Festival. Ini semacam musik eksploratif etnis negara masing-masing digabung dengan musik diatonis barat. Itu Indonesia diwakili oleh Uli Hari Rusadi. Dulu namanya Uli Siga Rusadi. Sekarang menikah dengan Pak Hari, akhirnya Uli Hari Rusadi. Beliau dengan kelompoknya itu memainkan musik campuran antara musik-musik diatonis barat dengan ada unsur gamelannya, ada unsur etnisnya. Agamanya Muslim, Islam. Kemudian di rombongan itu ada 11 orang, hanya 2 yang Kristiani, yang satu adalah Protestan, satunya Katolik, adalah saya. Di luar dugaan kami diinapkan pada satu kompleks gereja kecil di pinggiran kota Wina.
itu menarik sekali karena ada 9 orang Muslim, Islam, dan 2 Kristen. Sementara yang Kristen satunya Protestan, satunya Katolik. Jadi saya yang dominan di situ karena kita tinggal bergeser ke gereja. Romonya yang di sana itu adalah Romo dari NTT, Nusa Tenggara Timur. Seingat saya namanya Romo Agustinus. Dan beliau kebetulan ditugasi di sana sudah 3 tahun di sana. Sampai saat ini masih di gereja itu. Akhirnya yang luar biasa adalah beliau ini bersahabat dengan Mbak Uli Hari Rusadi tadi. Sampai saat ini persahabatan antara orang muslimah dengan seorang Kristiani, seorang Romo Katolik. Dengan demikian ini juga satu hal yang menarik. Dan kami sewaktu ke gereja berdua dengan teman beragama Protestan itu, musiknya adalah musik dengan mini orkestra, dan bahasanya kebetulan memakai bahasa Inggris. Choirnya cukup menarik karena pakai choir 20 orang. Mudah-mudahan itu bukan karena ada orang dari Indonesia datang ke sana kemudian pakai itu. Karena setelah saya tanya memang ada waktu-waktu tertentu yang mereka pakai mini orkestra dan choir, dan kebetulan waktu itu mendapatkan kesempatan seperti itu. Kemudian bergeser ke Rusia. Beda lagi Rusia. Rusia ini memakai bahasa Rusia. Kemudian satu lagi kalau di Rusia itu musiknya juga musik klasik. Mereka penggemar musik klasik. Dan satu lagi ternyata orang yang datang ke gereja itu ada 2 hal yang dituju. Pertama memang kebaktian. Yang kedua, gereja di Rusia itu luar biasa. Secara artistik luar biasa karena itu saya nggak tahu ini peninggalan zaman-zaman yang dulu. Karena ornamennya itu adalah ornamen yang sangat bagus, sehingga setelah revolusi Glasnost, gereja di Rusia itu sendiri menjadi tempat tujuan wisata di Rusia, khususnya di Moskow itu. Dan itu di Rusia. Yang paling yang lain-lain itu saya kira ada beberapa tempat yang cukup menarik itu. Saya pernah menikmati bagaimana eksplorasi musik itu juga terjadi di kota-kota yang cukup menarik, misalnya karena bahasanya. Tapi ternyata saya gagal untuk ketemu di sana karena waktu ke Cina tidak ketemu hari Minggu. Ke Thailand tidak ketemu hari Minggu. Mudah-mudahan suatu saat saya akan ketemu, karena terus terang biasanya di negara-negara yang seperti itu bahasanya berbeda, kemudian musiknya berbeda, ada eksplorasi musik-musik daerah bersama musik-musik barat. Itulah yang akan menjadi daya tarik orang akan mengikuti aktivitas di gereja. Dan apalagi kalau kita bisa menikmati paduan suara atau musik-musik yang sangat bagus di tempat itu. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting, yang paling harus dilakukan adalah tujuan orang pergi ke gereja tetap saja adalah sebuah kebaktian. Dan kredonya kan sebetulnya adalah bagaimana kepercayaan terhadap Yesus Kristus dan juga terhadap kebesaran Tuhan dan Injilnya. Itulah kredo umat Kristiani, dan itu selalu di setiap gereja itu sama. Itu saya kira intinya. Ya. Ternyata sudah berkeliling dunia, tujuan utama yang nomor 1 dicari bukan di mana barnya atau entertainmentnya di mana ya Mas, tapi gerejanya di mana. Nah ini menjawab pertanyaan saya tadi, ternyata bahwa baik dan benar gitu ya. Setuju nggak Bapak Ibu? Masih baik dan benar, semoga selamanya. Romo, tadi kan Mas Benz mengatakan bahwa berbagai macam lagu dan eksplorasi seni di gereja Katolik, bahkan seni bisa menjadikan pemersatu ya. Tadi cerita mengenai Mbak Uli Rusadi. Lalu apakah ada batasan atau apa yang harus dijadikan rambu-rambu untuk tidak sepenuhnya dari si seniman ini langsung masuk jebrek ke dalam gereja lalu mengubah segalanya, khususnya dalam musik. Karena kalau kita tahu kan ada musik untuk orang muda di dalam gereja, dan ini bagaimana secara liturgi dikawalnya agar spiritualitas itu tetap ada tetapi tidak menyalahi aturan-aturan. Apa yang dilakukan atau apa ada rambu-rambunya, mungkin siapa tahu nanti Mas Benz akan menciptakan lagu-lagu
yang berdasarkan pengalaman berkeliling dunia tadi, Romo? Tadi udah ngomong bicara di sana tuh, Romo. Ya. Tadi kan kita Iya, udah tadi tahu udah. ya. Kita sudah membaca pikirannya. Katakan sejujurnya sekarang, Romo. Saya harus dengar betul-betul apa yang dikatakan Ibu Ratna. Gereja itu sangat menjunjung seni, karena ungkapan iman kepada Tuhan itu kerap kali nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata biasa. Maka orang harus mengungkapkan dalam bentuk seni. Saya kira tahu bagaimana misalnya saja gereja dengan gaya gotik, semi gotik, gaya barok, Romani. Di situ diungkapkan seni yang amat tinggi. Malah juga kalau kita melihat Kapel Sistina Museum Vatikan itu pada abad ke-18, bagaimana Michelangelo melukis. Kalau masuk ke sana tidak perlu lagi bawa Alkitab, karena di situ sudah ada seluruh kitab suci itu dengan mengamati lukisan-lukisan itu. Hanya memang pernah juga menjadi masalah karena Michelangelo melukis sebagaimana adanya, maka lukisan-lukisan Adam dan Hawa digambarkan ketika Adam dan Hawa belum jatuh ke dalam dosa. Itu kan masih telanjang. Maka saya kira pada saat itu undang-undang pornografi nggak bisa. Tapi itulah seni. Karena mau diungkapkan itu kepolosan dan seterusnya. Lama sekali, ratusan tahun malah. Karena ketika diresmikan di Kapel Sistina itu banyak umat Katolik tidak mau lagi ke gereja, protes karena lukisan-lukisan itu. Baru pada zaman Yohanes Paulus II itu dibuka, lepas semua. Dan sekarang kita bisa menikmati itu. Itulah seni, bukan tergantung pornonya. Tergantung bagaimana kita mengartikan bahwa manusia ketika dia jatuh ke dalam dosa, dia menyadari dirinya telanjang, malu karena telanjang. Dan telanjang itu, ini adalah ungkapan manusia tidak polos lagi. Ya kan? Itu yang mau diungkapkan di sana. Mengenai musik dan lagu. Mengenai musik dan lagu, saya kira di dalam liturgi kita sekarang kerap kali tercampur antara lagu rohani, lagu propan, dan lagu liturgi. Saya kebetulan tidak bawa tadi, tapi buku saya yang terbaru itu peran musik dan lagu dalam Ekaristi. Ini adalah bahan kuliah yang diberikan pada kursus extension STF di Rerkoro. Tapi singkatnya ginilah. Lagu liturgi itu diciptakan khusus untuk liturgi. Misalnya untuk Kyrie, untuk Gloria, untuk lagu persiapan persembahan, untuk anak domba Allah, Bapa kami, dan seterusnya. Khusus diciptakan untuk itu. Maka dari itu jelas bahwa lagu liturgi itu harus berdasarkan kitab suci atau bernapaskan kitab suci dan buku-buku liturgi. Lalu lagu-lagu rohani ada banyak yang berdasarkan kitab suci tapi tidak diciptakan untuk liturgi. Misalnya untuk ziarah, pertemuan, rekoleksi dan seterusnya. Kerap kali lagu-lagu rohani semacam itu dimasukkan ke dalam liturgi. Lalu menjadi kacau. Jadi maksud saya lagu rohani, karismatik, bagus sekali lagu-lagunya. Tapi tidak semua lagu karismatik itu adalah lagu liturgi. Jadi jangan dicampur aduk. Nah, dalam lagu liturgi itu, kalau kita pertama-tama masih dijunjung dalam konstitusi liturgi Sacrosanctum Concilium, di situ masih dikatakan bahwa lagu Gregorian menempati tempat yang paling tinggi. Kalau kita lihat lagu Gregorian itu kalimatnya berdasarkan kitab suci, Tuhan kasihanilah kami, Kyrie eleison. Pendek, tapi lagu itu tinggi, rendah, kadang-kadang halus, lembut, dan begitu sederhana, tapi disitulah kita merasakan keagungan. Lagu liturgi bukan untuk dinikmati oleh manusia, tapi liturgi itu
Saya kebetulan menulis dalam majalah Hidup minggu ini, halaman berapa itu, saya nggak tahu. Tapi menulis dalam minggu ini mengenai lagu liturgi untuk orang muda. Tapi kalau lagu Gregorian misalnya Haja, semua orang gampang tahu itu. Kyrie eleison, Kriste, dan seterusnya. Demikian juga dalam syahadat itu. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Patorem dan seterusnya. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo. Jadi ada tinggi, rendah, keras, lembut. Dan sebenarnya lagu itu dengan sangat sederhana, singkat, tapi ini merupakan ungkapan untuk bersyukur dan memuliakan Tuhan. Jadi lagu liturgi bukan untuk mencari kenikmatan. Kalau ketika lagu liturgi itu kita pilih lagu-lagu di mana lagunya enak untuk kita tapi bukan untuk Tuhan, maka kita pasti tidak bisa bersaing dengan entertain yang di luar sana. Tapi ketika lagu itu adalah suatu doa kepada Tuhan, maka itu tidak bisa ditandingi dengan apapun. Itulah lagu liturgi. Lalu sekarang ini lagu dan musik liturgi itu bukan lagi selingan, bukan lagi embel-embel sebelum Konsili Vatikan kedua. Lagu dan musik itu merupakan bagian integral dari liturgi. Maka harus seluruh umat itu ikut menyanyi. Lalu ada bagian-bagian tertentu, misalnya pada saat komuni bisa paduan suara menyanyi. Misalnya juga lagu penutup paduan suara bisa menyanyi. Itu biasanya nyanyikan lagu-lagu klasik seperti Haleluya, itu bisa lagu penutup. Tapi tidak semua harus dinyanyikan oleh paduan suara. Saya di Pulau Gebang, saya bersyukur tidak ada di sana paduan suara yang sangat hebat. Dan itu, karena kalau ada paduan suara yang hebat, bisa-bisa umat menjadi penonton di gereja, dan itu bukan liturgi. Karena di dalam liturgi ditekankan partisipasi umat dan sadar. Dari setiap orang harus ikut menyanyi juga. Maka ketika ada paduan suara yang sangat hebat, orang akan mendengar. Dan kembali lagi ke zaman Trente, abad ke-19 sebelum Konsili Vatikan kedua, orang pergi ke gereja karena mau menikmati konser yang bagus. Dan dengan demikian mutu liturgi sebagai ungkapan iman kepada Tuhan itu direndahkan. Ini yang kita harus catat. Saya menulis di sini sangat singkat, ya, karena saya tahu saya menulis buku tebal-tebal, itu biasanya orang awam itu malas baca. Maka saya coba menulis yang singkat-singkat, lalu dengan bab-bab yang singkat-singkat, lalu dengan harapan dengan demikian dibaca. Tapi saya tidak bawa, karena sadar betul, saya tidak mau memanipulasi. Saya beri ceramah seolah setelah itu Anda beli buku saya, itu juga tidak bagus. Ya, maka saya sengaja tidak bawa. Tapi Bu Ratna mengatakan, ngapa nggak omong katanya. Beda ini, soalnya ini ekonom, ini bukan gitu ya. Besok bisa diperoleh di meja depan, ya Roma ya. Nah, nanti tinggal bagaimana caranya kita bisa mendapatkan buku ini lalu didisplay. Saya yakin Bapak Ibu tertarik untuk membaca. Karena di situ juga menarik bagaimana tadi saya tergelitik atau dalam tanda kutip ya, kalau misa anak muda itu kan mau dinyanyiin lagu Gregorian tidur semua, kabur semua gitu. Enggak juga. Saya 3 tahun mendampingi scout. 3 tahun saya mendampingi scout di Roma waktu studi. Dan itu adalah orang muda yang usianya 12 sampai 16 tahun. Itu sekolah elementary, media. Ya. Dan mereka ini justru mengajari saya bagaimana lagu Gregorian itu sungguh-sungguh sebagai suatu doa. Jadi enggak benar juga. Tapi di Roma itu Romo. Saya kira kesalahan kita di sini tidak punya sekolah Gregoriana. Itu kesalahan. Mereka enggak pernah kita perkenalkan itu lagu. Coba Anda
dengar itu lagu Gregorian, merinding. Merinding. Dan ini Coba nyanyi Romo. Ya, Sisi tapi, idol di mana kalau ya? menyanyi, Mau nggak ngalah sama Romo? Kyrie itu saja itu sudah butuh. Kena ulang-ulang. Coba kan sebenarnya Gimana Kyrie eleison lagunya itu gimana Romo? Itu tadi. Saya akan panggil Ibu Lisa nanti biar rasa. Kalau Romonya nyanyinya fast dengan interval nada kayak gitu pasti nggak keru-keruan tuh gereja. Tapi saya kira gini, karena kita para pastor juga punya kesalahan. Tidak pernah kita memperkenalkan lagu itu. Padahal dalam konstitusi liturgi dijunjung tinggi. Mendapat tempat utama adalah lagu Gregorian. Dominus vobiscum. Coba, bagaimana lagu coba itu? Biar dijawab oleh umat. Ya. Tapi kita nggak pernah. Sebenarnya ada lagu Gregorian Indonesia yang dibuat oleh Romo Prans almarhum dari Rawaseneng. Itu ada lagu itu. Termasuk juga Bapak kami yang menurut saya berhasil, dan itu adalah interpretasi dari lagu Gregorian, itu Bapak kami Rawaseneng. Ya. Bukan Bapak kami yang katanya pemenang Salembara itu minta maaf. Coba kata-katanya saja, saya ngomong dengan Romo Susilo, Ketua Komisi Liturgi. Datanglah kera yang datang ke gereja. Kita selalu nyanyikan itu. Kera-kera yang datang ke gereja. Lalu ada lagi Simul, lagu Bapak kami yang satu. Maka saya mengatakan, maaf deh di paroki saya, jangan nyanyikan ini. Karena terganggu saya, kera-kera datang, bukan kerajaan. Nah, jadi itulah lagu liturgi itu beda. Di situ dalam lagu liturgi itu sairnya harus jelas, intonasi dan tekanannya harus jelas. Bukan seperti itu. Nah, inilah masalah kita. Sayangnya jurinya bukan Mas Benz itu, atau mungkin beliau jadi jurinya ya. Ada Bapak kami BCL, tahu nggak? BCL Bunga Citra Lestari. Saya minta maaf saya ngomong. Ada tuh. Kebetulan saya nggak jadi gimana? juri. Kebetulan saya nggak jadi jurinya waktu itu. Oh, kebetulan nggak Tapi jadi juri. ada satu yang menarik tadi. Kebetulan Romo Tarigan sudah berbicara tentang bagaimana secara ritual itu kan lagunya tetap ada unsur-unsur yang sama gitu ya. Tapi di dalam mengikuti misa yang ada gamelannya itu bahasanya Jawa. Misalnya yang yang saya ikuti di Yogyakarta, kemudian keroncong, dan gereja yang pakai gamelan itu juga pernah dimainkan di Stefanus waktu itu. Dan itu menarik, sangat menarik. Terus terang pada saat itu anak-anak muda pada akhirnya juga ikut mempelajari. Romo, kita diskusi juga ya Romo, mempelajari bagaimana mengikuti misa bahasa Jawa di Yogyakarta. Saya terus terang waktu ikut ke sana pertama kali saya tanya, misanya kira-kira jam berapa? Jam 6. Padahal saya tinggal di hotel di kawasan Malioboro, harus ke tempat itu dengan naik becak cukup jauh juga, karena kalau pagi-pagi hari terus terang taksi nggak ada tuh di sekitar situ. Perjuangannya adalah jam 5 pagi, pada akhirnya berangkat untuk ikut misa itu, dan kami menikmati sekali. Saya sebut kami karena ada kawan-kawan saya yang juga saya ajak untuk mengikuti gereja dengan bahasa Jawa. Sangat menikmati bagaimana mengikuti ritual satu misa berbahasa Jawa di satu kota yang namanya Yogyakarta. Itu sangat menarik, Romo. Kemudian saya mengikuti latihannya keroncong. Ternyata kalau sebelum misa itu ada JR-nya juga di gereja mana dekatnya, kalau nggak salah dekatnya Malioboro juga itu ada gereja yang memakai keroncong di sana. Itu ternyata mereka latihan juga. Sempat saya tanya, kenapa mesti latihan seperti ini? Artinya latihan yang cukup intens sekali. Rupanya tidak setiap minggu itu keroncong dimainkan, Romo. Jadi ada waktu-waktu tertentu yang mereka memainkan dengan musik keroncong. Nah, itulah yang saya ikuti, betapa ada daya tarik juga sewaktu kita mengikuti satu peristiwa budaya dalam tanda petik di dalam gereja. Karena itulah saya selalu katakan keunggulan dari gereja Katolik adalah demokrasinya.
demokratisasi yang luar biasa sekali karena boleh memakai bahasa apa saja, boleh memakai musik apa saja, asalkan tetap tadi itu Romo dengan Gregorian dan lain-lain. Di Singapura, kebetulan anak saya kuliah di Singapura, saya pernah mengikuti misa dalam 3 bahasa. Pertama adalah bahasa Inggris, tentu saja karena di sana banyak yang bahasa Inggris. Yang kedua adalah bahasa Indonesia, yang ketiga adalah bahasa Tagalog. Yang paling menarik kan bahasa Tagalog ini, rupanya ada kota-kota tertentu atau daerah tertentu di Singapura itu yang penduduknya itu mayoritas orang-orang Filipin, sehingga ada gereja berbahasa Tagalog yang 2 minggu sekali digelar di sana, dan saya mengikuti itu karena keinginan untuk mengikuti satu misa yang berbeda wujudnya, baik dalam bahasa, dalam musiknya dan lain-lain. Itulah Romo yang saya ingin kemukakan. Tapi beruntung pada hari ini ada pembuktian bahwa Gregorian tadi dinyanyikan oleh seorang pastor yang jago sekali nyanyi. Tadi wah dahsyat sekali Romo, sehingga semuanya pengen ngulang-ngulang lagi. Kalau kan? saya bisa tambah sedikit, yang penting dibenahi itu lagu liturgi perkawinan. Liturgi perkawinan itu sekarang masuk semua ke dalam, dan suatu ketika saya berkati perkawinan, nyanyikan apa? Plaisir d'amour. Untungnya dia tidak mengerti, saya kebetulan tahu bahasa Perancis. Untungnya tidak mengerti, itu cinta segitiga dinyanyikan dalamnya. Tapi semua masuk dalam liturgi. Hanya karena lagunya enak. Tapi tidak memperhatikan lagi sairnya. Justru di dalam lagu liturgi sair itu mendapat tempat yang sangat. Romo, jangan-jangan yang menikah tuh tahu Romo. Jadi diam-diam dijeblosin ke situ. Mungkin dia masih cinta segitiga kali. Pembenaran ya Mas ya. Kalau ternyata gagal itu ada pembenarannya. Lo dulu kan kita nyanyikan waktu pernikahan. Lalu dalam liturgi perkawinan apa itu? Nama ibu disebut, tapi nama Tuhan tidak disebut. Usah itu. Apa itu? Ya ibu, namamu disebut. Nama ibu disebut, tapi nama Tuhan nggak disebut. Jadi itu yang harus dibenahi lagu-lagu liturgi perkawinan itu. Perhatikan betul-betul. Juga itu si Where's My Ring kan, mosok si-nya doang nih nggak adil nih, kesetaraan gender nggak bisa nih, si Where's My Ring mosok nggak ada He Wears My Ring gitu loh, jadi si bapaknya boleh nggak pakai cincin kawin gitu. Nah, ini pembenaran yang tidak benar. Baik Bapak Ibu, spiritualitas dalam Ekaristi ternyata bisa diterjemahkan banyak hal, khususnya hari ini karena bintang tamu kita adalah Mas Pensleo yang pemerhati musik, maka relatif kita terbawa atau dikerucutkan pada salah satu bentuk bagaimana spiritualitas dari pengutusan tadi masuk di dalam kesehariannya Mas Benz, dan di situ sudah dikatakan bahwa yang baik dan benar akan dibawa baik ke dalam Ekaristi maupun sesudah Ekaristi. Kami persilahkan kalau ada yang ingin bertanya, mumpung ada ahlinya liturgi dan ahlinya musik. Silakan Ibu yang di depan, Mas Panitia minta tolong ada Ibu yang di depan sendiri. Tolong sebutkan nama dan dari paroki mana. Nama saya Biskarupan dari Blok B. Blok B. Romo mengatakan liturgi penting, devosi boleh saja ya. Tapi yang saya dengar liturgi dan devosi tidak boleh dicampur. Sedangkan sekarang kan misa dan novena, liturgi dan devosi dijadikan satu. Dan mengenai lagu Gregorian, memang dulu di gereja Katolik, karena saya sudah tua jadi saya alamin itu, sebelum Konsili Vatikan kedua, itu semua bahasa Latin. Jadi bahasa setempat itu disetujui oleh Paus yang sudah meninggal ini, supaya rakyat itu mengerti misalnya. Jadi kalau bahasa Latin, ya oke ada terjemahan, tapi tidak begitu meresap katanya. Nah sekarang dengan Benediktus, dia mau masukkan lagi itu bahasa Latin.
memang untuk orang Katolik yang sepuh, mereka merasa sama seperti Romo mengatakan, sudah berubah sama sekali. Memang sekarang ada enkulturasi Betawi, Jawa, Batak, itu memang bagus. Cuma itu baru sekarang, kalau dulu kan tidak ada. Ya itu, terima kasih. Baik, silahkan Romo. Pertama dulu lagu Gregorian tidak harus pakai bahasa Latin. Jadi jangan kita pahami Gregorian itu bahasa Latin. Bahwa kalau nanti dengar itu nyanyian Gregorian Indonesia itu dalam bahasa Indonesia. Jadi lagu beda. Lagu liturgi itu adalah lagu kudus. La 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 la, banyak menggunakan itu. Yalah bersegeralah menolong. Jadi la 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 itu lagu kudus dalam liturgi. Ya, itulah Gregorian. Jadi maksud saya tetap bisa dimengerti. Tetapi saya kira kalau Kyrie eleison, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasih, Christe eleison, Kyrie itu kan sebenarnya tidak. Karena sederhana sekali lagu Gregorian itu. Kalaupun pakai dalam bahasa Latin itu saya dulu punya profesor kuliah hukum gereja di Gregoriana itu rupanya diberikan dalam bahasa Latin. Jadi profesornya seorang pastor dari Kubo yang sangat kurus sekali. Mula-mula dia pakai bahasa Latin 5 menit pertama. Saya berharap nanti setelah itu pakai bahasa Itali. Ternyata 5 menit kemudian juga pakai bahasa Latin. Seluruh kuliah dalam pengantarnya bahasa Latin. Tapi dengan bahasa Latin itu seorang Romo yang krempeng ini menjadi berwibawa. Jadi tidak salah gereja memilih bahasa Latin. Dominus vobiscum. Jadi tidak salah, Tuhan bersertamu. Tidak salah. Karena bahasa itu memang agung dan cocok untuk mengungkapkan iman di dalam liturgi. Itu mengenai lagu Gregorian, tapi tidak harus bahasa Latin. Dulu bahasa Latin, tapi sekarang juga bisa lagu Gregorian dalam bahasa Indonesia dan sudah banyak tersedia sekarang. Ya, lagu pop itulah. Jadi ini menjadi tema tersendiri nanti. Lalu yang kedua apa tadi Bu Ratna? Liturgi dan devosi. Devosi, ini tepat sekali. Kita tidak mencampur aduk antara devosi dan liturgi. Kita mulai dengan devosi. Lalu nanti Ekaristi adalah liturgi. Jadi dipersiapkan dengan devosi, lalu dijadikan Ekaristi sebagai sumber dan puncak dari kehidupan kita. Jadi tidak salah. Tapi ketika kita merayakan Ekaristi, lalu sebelum anak domba Allah Anda melakukan adorasi, itu aneh. Karena adorasi itu lebih rendah dari liturgi, masa dimasukkan ke dalam liturgi? Pernah terjadi di Keuskupan Agung kita ini. Ya. Pernah terjadi di Keuskupan Agung kita ini, padahal jelas tadi saya sebut itu Konstitusi Liturgi nomor 22, tidak seorang pun meskipun dia imam boleh menambah, boleh mengurangi, mengarang seseenak hati. Di situ nggak ada itu, kok ditambah? Itu maksud saya. Jadi kalau liturgi biarlah liturgi, devosi biarlah liturgi, tapi jangan dicampur aduk. Khususnya juga lagu-lagunya. Kayak kerap kali saya mengeluh misalnya komuni pertama, lalu anak-anak itu terbiasa dengan lagu-lagu Protestan, nggak salah. Tapi sekali lagi mutu lagunya sangat rendah. Dan ini dibawa ke dalam liturgi kita. Allah di surga, surga di atas. Amerika di atas. Tapi sekali lagi ini kita boleh berdebat di sini bagaimana ya. Tapi saya ada sesuatu yang nggak beres. Jadi kita juga imam-imam nggak peduli dengan lagu-lagu itu. Padahal jelas sekali setelah Konsili Vatikan kedua bahwa nyanyian dan musik bukan lagi selingan dalam liturgi, tapi merupakan bagian integral dari liturgi. Maka harus dibenahi.
Saya boleh tambahkan sedikit. Monggo silakan. Ada jawaban tentang Gregorian yang bahasa Latin tadi, Ibu. Saya kebetulan Paskah kemarin di gereja katedral di Semarang itu pakai Gregorian bahasa Latin waktu itu, membawakan kayak Romo tadi. Dan memang kalau menikmati itu merinding sekali ya, karena bagus memang bawainnya. Jadi Paskah kemarin kebetulan ada perjalanan ke Jawa Tengah dan kebagian misa di gereja katedral dan kembali menikmati yang seperti itu. Jadi beberapa gereja masih ada ya Romo ya. Mungkin Romo juga membawakan di gereja sana dengan Gregorian Latin itu Romo. Beberapa lagu tertentu. Memang lebih agung rasanya. Ya. Sekali lagi ya. Marilah kita berdoa. Panjang sekali. Oremus. Jadi itu sudah marilah kita berdoa. Oremus. Sedangkan kita, mari kita berdoa. Itu hanya satu kata. Oremus. Benedetto setu. Dan seterusnya. Saya sudah sengaja nggak nyetop loh, biar terus gitu loh. Kok sadar gitu loh. Sayangnya kok sadar. Baik, ada lagi penanya mungkin? Oke, sebelah kiri. Oke. Oh, Mas dulu ya. Nanti habis itu Mbak Brigita. Ya, terima kasih Ibu. Saya mau bertanya dengan Romo Jack. Dari penjelasan barusan sebenarnya menimbulkan banyak pertanyaan. Jadi mungkin Ibu Rana bisa bantu nanti yang saya tanyain, karena nanti saya takutnya apa yang sudah tanyain penjelasan terus ditanya balik, tadi nanya apa? Saya bakal lupa. Pasti itu. Dari penjelasan Romo tadi mengatakan bahwa dari Mas Sopo dari paroki mana? Tony dari Santa Bernadette Ciledug. Yang saya mau tanyakan adalah dari penjelasan tadi Romo sampaikan bahwa dari awal ritus membuka sampai dengan ritus akhir dalam Ekaristi, Tuhan menguduskan manusia. Jadi ketika terpenggal oleh datangnya telat, oleh habis komuni langsung pulang, otomatis apakah manusia ini akhirnya menjadi dikuduskan? Itu yang pertama. Kemudian berkaitan dengan musik, saya suka terganggu ketika saya sudah terima komuni ada lagu, mestinya liturgi. Tetapi di dalam lagu itu entah hingar-bingar bukan karena musiknya beragam, volumenya keras, tapi nuansanya tidak membawa saya kepada bagaimana saya mengarahkan hati ketika habis menerima komuni. Pertanyaannya adalah, Romo banyak menjelaskan yang menyatakan bahwa ternyata di dalam tatanan liturgi, lagu-lagu liturgi, tatanan Ekaristi, lagu-lagu liturgi itu yang tidak sesuai. Gereja bagaimana menyikapi ini yang sebetulnya banyak ketidaksesuaian, menyambung daripada hari kemarin yang saya tanyakan juga mengenai sikap gereja ketika ada sesuatu yang tidak sesuai. Romo kemarin mengatakan bahwa kita tidak ingin terjebak dengan hal-hal semacam itu. Nah, jadi saya juga ingin menegaskan mengenai kalaupun misalnya ada sesuatu yang katakanlah sudah berkaitan dengan liturgi tetapi masih terus berlangsung, masih terus terjadi, saya memandang ini mungkin salah satu cara yang membuat kita umat Katolik pertama ya sudah tidak tahu, kemudian kesulitan untuk lebih menjadi hikmat, mengenali Ekaristi itu lebih dalam lagi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya lupa. Saya lupa. Jadi ada tadi disebutkan tentang Gregorian. Saya ada sempat melihat website Katolik diskusi pro dan kontra tentang Misa Trente. Ada sementara pihak mengatakan itu lebih membawa kita kepada sesuatu, keberadaan Allah itu lebih terasa. Ada yang mengatakan dengan berbagai alasan. Di Jakarta juga pernah ada, cuman waktu itu saya tidak bisa berkesempatan untuk mengikuti. Menurut Romo sendiri, sebenarnya ini kan sudah tidak lagi digelar yang namanya Ekaristi Misa Trente ini. Apakah itu memang ya katakanlah sudah tidak bisa dilakukan lagi, atau sebenarnya kalau ada pihak yang mengatakan bahwa itu lebih kena membawa kepada kita sebagai orang Katolik, Ekaristi itu seperti apa? Mungkin itu sebenarnya masih ada lagi, cuma saya lupa. Terima kasih. Sudah, jangan.
Nanti sampai besok. Silahkan langsung ke Mbak Brigita dulu. Jadi nanti sekaligus dijawab oleh Romo dan Mas Benz. Silahkan Mbak. Romo, mungkin pertanyaannya agak sama, yaitu bagaimana pendapat Romo dengan misa tridentin yang akhir-akhir ini di beberapa paroki itu dilakukan. Terima kasih. Langsung saja dari Romo dulu. Ada 4 poin yang saya catat. Jadi gini, saya kan selalu tadi mengatakan ini konstitusi liturgi, bukan saya sok. Jadi Romonya harus ditanya referensinya di mana. Karena kan yang kita harus sampaikan itu adalah ajaran gereja, bukan ajaran pribadi kita. Jadi kalau tadi saya mengatakan misalnya saja konstitusi liturgi nomor 22, hanya mau mengatakan ini bukan pendapat saya pribadi, tapi ini adalah ajaran gereja saya. Ini saya kira kita harus sepakati. Karena nanti Anda bisa bingung, ada Romo juga yang mengatakan boleh lagu pop, boleh pakai band, boleh pakai, tapi harus ditanya referensinya di mana. Nah, saya kira begini, berkaitan dengan tadi, maka juga ada bagian-bagian dalam Ekaristi. Misalnya pada saat komuni, kalau menyanyi, itu pilih lagu-lagu yang sifatnya meditatif. Karena orang itu sedang berdoa secara pribadi. Demikian juga kalau mazmur atau lagu dalam pembuka itu bisa ramai. Di sini saya menulis secara singkat. Saya menulis berkaitan dengan sebenarnya dengan inkulturasi. Di situ saya catat gini. Berkaitan dengan inkulturasi. Nyanyian perarakan masuk bertujuan untuk membuka misa, membina kesatuan umat, mengiringi perarakan imam dan mesdinar serta asisten imam, memperlihatkan misteri menurut masa liturgi, maka diusulkan sebaiknya dinyanyikan lagu inkulturatif Batak atau Flores. Justru tidak cocok menurut penelitian lagu Jawa, nggak cocok. Teng nong neng nong, berhenti dulu. Nggak cocok. Tapi ada tempat itu, ada tempat itu. Nggak cocok. Kerap kali kita buat, apalagi setel lagi kaset. Nggak cocok. Imam itu berhenti, muju lagi. Nggak cocok dengan inkulturasi semacam itu. Jadi Tuhan, ya lagu Batak itu dari sifat lagunya lebih gimana lagunya lebih gimana cocok Romo? Dengan itu. Yang penting contohnya kan Bu. Contoh tajam. Tuhan kasihanilah kami merupakan pernyataan tobat dan mohon ampun. Diusulkan nyanyian inkulturatif Sunda yang bersifat melankolis. Nggak cocok lagu Batak. Madah kemuliaan, gereja yang berkumpul atas dorongan Roh Kudus memuji Allah Bapa dan Anak Domba Allah, demikian juga umat mengucap syukur dan mohon belas kasihan. Diusulkan lagu inkulturatif Manado yang mencerminkan kegembiraan itu. Contohnya nanti. Mazmur perarakan persembahan, misalnya ada banyak simu. Perarakan sangat terbuka bagi inkulturasi karena lebih jelas mengungkapkan persembahan hasil karya dan seterusnya. Diusulkan misalnya nyanyikan lagu inkulturatif Dayak dan seterusnya. Tapi itu sangat terbuka. Tetapi juga kerap kali karena inkulturasi, perarakan persembahan itu lama sekali. Tariannya lama sekali. Apalagi kalau pakai dengan tari Batak dan lagu itu. Kerap kali begini. Maaf saya berdiri sekarang. Kerap kali gini, kita kira dia sudah mau kasih persembahan, mundur lagi. Dikira saya sudah pakai tangan gini, ya mundur lagi begitu. Jadi ada pemilihan lagu itu, mana yang cocok, mana untuk cocok komuni, mana untuk perarakan. Nggak semua sama, ada dari sifatnya. Sebenarnya kalau kita nggak mau susah-susah, ambil saja puji syukur, di situ sudah ada
Ya, nggak usah pusingkan diri kalau karena kita bukan Mossad yang bisa mengarang lagu. Ya, jadi kalau jadi sebagai apa? Kalau sederhananya, biasanya lagu liturgi seperti puji syukur itu sudah ada imprimatur dari komisi liturgi. Ambil saja lagu itu. Ngapain sih susah-susah? Itu. Ya. Ya, Mbak boleh nambahin dikit. Ini jadi menarik. Romo, jangan lupa bukunya buat saya Romo nanti ya. Minta tanda tangannya Romo. Itu menarik sekali tuh. Jadi saya membayangkan gereja di Yogyakarta nanti ada satu eksplorasi lagi. Dibukanya sama Batak, kemudian ada Jawanya, ada Sundanya. Itu malah menarik tuh ya gereja di sana. Karena terus terang hari ini sebagai orang yang giat di musik-musik, katakanlah world music atau musik-musik campuran antar musik etnis segala macam negara dengan musik diatonis barat. Maka hari ini saya bahagia sekali ketemu Romo Tarigan nih. Banyak ide yang keluar nih. Sing penting, bahasa Jawa nih. Yang penting, pernah nggak dengar lagu karangan Mas Benz Leo di gereja? Apa tuh? Pernah belum? Belum. Kenceng loh Mas ngomongnya. Artinya kita tunggu ya hasilnya tunggu ya. Nggak, menyambung tentang Romo tadi, saya kira sangat menarik karena dari data yang ada, kekayaan budaya Indonesia ini luar biasa sekali. Sehingga di Gereja Stefanus sewaktu 2 tahun yang lalu ada paduan suara dari Keuskupan Agung Jakarta mau menggelar acara di Vatikan kalau nggak salah. Jadi diundang ke sana ke beberapa negara di Eropa termasuk ke Vatikan. Maka dia memakai Romo, memakai baju daerah waktu itu. Blok B, yang dari Blok B Ibu ya. Waktu itu mencari dana di sana dan mereka membawakan lagu-lagu itu dalam bahasa daerah masing-masing dan kostumnya masing-masing. Itu bayangin aja ada 33 provinsi. Dan satu lagi pada akhirnya kita melihat kekayaan budaya ini bisa digelar seperti halnya Romo tadi sebutkan dalam satu misa. Ternyata bisa dilakukan beberapa warna musik dalam tanda petik untuk menjadi menarik ya Romo ya. Tapi tetap tujuannya adalah tetap untuk ritual liturgi itu sendiri. Ya, tadi ada yang belum terjawab mengenai Misa Trente dan Misa Tridentin Romo. Misa Tridentinum, maaf saya lupa tadi belum jawab. Misa Tridentinum ini adalah tidak pernah dilarang sebenarnya misa itu. Jadi tidak perlu maka diingatkan oleh Paus kita sekarang, ya bagi mereka yang merayakan misa itu silahkan rayakan, tapi dengan syarat-syarat. Orang harus mengerti bahasa Latin, dan kalau merayakan misa itu harus ikut dengan cara misa itu. Ya. Jadi saya kalau dengar ini umat kita itu menyanyikan lagu-lagu bahasa Latin, kerap kali keliru ucapannya. Hanyus dinyanyikan secara lain misalnya, gitu. Jadi apa? Tapi ya oke lah. Tapi lalu juga ada cara-cara, ada persyaratan-persyaratan. Mereka pernah dulu merayakan dengan misa itu dan seterusnya. Karena begini, susah ya. Itu dalam misa itu ada namanya korporar. Korporar. Kalau dulu piala dan hosti itu harus di korporar itu. Kalau di luar itu tidak sah. Kalau sekarang enggak, tergantung intensi. Maka kalau pakai misa tridentinum, pakailah seluruh cara itu. Jangan dicampur dengan misa yang ada sekarang. Misalnya imamnya itu angkatnya begini, angkatnya hanya boleh begini, nggak boleh begini. Itu ditentukan dalam rubrik dalam misa tridentinum. Jadi jangan Anda misa tidak ikuti itu, harus ikut seluruhnya. Itu yang mau dikatakan. Nah, kalau sekarang kan Tuhan langsung begini kan.
Di sana selalu bukanya gini, dan tangan itu selalu begini. Ini selalu ke apa itu? Nyambung ke altar itu. Jadi selalu nempel ke altar. Jadi itu ada persyaratan-persyaratannya, baik pada imam yang merayakan maupun pada umat yang mengikuti. Jadi jangan ikut separoh-separoh. Jangan ambil ini Tridentinum lalu ambil ini misa Konsili Vatikan kedua. Kalau mau Konsili Vatikan kedua pakai ini. Kalau mau pakai Tridentinum ya pakai itu cara itu. Jangan dicampur aduk. Maka menurut saya di Jakarta ini hampir nggak ada yang bisa merayakan itu kalau ikut persyaratan-persyaratan yang ada di situ. Lalu imamnya membelakangi umat. Ya. Jadi itu caranya. Jadi sebenarnya bukan membelakangi umat. Kalau dulu umat maupun imam itu semua menghadap ke timur. Matahari terbit. Karena matahari itu simbol Kristus yang datang ke dunia. Jadi menghadap ke timur. Maka gereja-gereja zaman dulu itu selalu itu menghadap ke timur. Kalau sekarang Jakarta boro-boro menghadap ke timur, tanah izinnya saja sudah susah toh. Itu dulu. Tapi setelah Konsili Vatikan kedua, enggak. Yang menjadi pusat itu adalah altar. Altar dan mimbar itu menjadi pusat dalam liturgi. Nah, jadi ini kan, kalau dulu tidak pernah itu termasuk juga pada saat komuni itu tidak ada yang umat imam itu selalu menghadap ke depan. Maka suatu kali umat itu protes, minta izin pada uskup, lebih-lebih setelah konsekrasi itu supaya host itu ditunjukkan setelah menjadi tubuh Kristus pada kita. Ya. Makanya setelah itu dia balik gini, maka sekarang dalam Ekaristi itu tunjuk begini supaya umat itu lihat. Tapi lucunya umat kita ini, umat bukan yang lihat, malah nunduk. Dulu ada umat Katolik dari daerah Torino usul kepada Paus supaya setelah konsekrasi kami melihat hosti yang sudah menjadi tubuh dan anggur yang sudah menjadi darah itu. Maka kemudian setelah itu tunjuk begini. Maka sebenarnya sikap liturgi yang benar itu melihat, bukan nunduk. Inilah, maka sekali lagi kita perlu tahu sejarah sebenarnya. Jadi kaya sekali liturgi itu. Saya yakin kalau kita mengerti sejarah liturgi dan kita tahu mana-mana ungkapan dalam liturgi, maka liturgi kita ini luar biasa. Itu luar biasa. Hanya sekarang masalahnya, imam-imam begitu sibuk dengan BBM-nya itu, dengan segala sesuatu, hal yang pokok. Saya akan mengatakan, kalau saya tidak tahu liturgi, saya malu, karena saya belajar untuk itu. Tapi kalau saya tidak tahu mengenai pembukuan, saya nggak malu, karena saya tidak secara khusus belajar itu. Maka saya menulis 29 buku sekarang sudah saya tulis mengenai liturgi. Nah itu. Terima kasih. Baik, tadi ada kalau telat dikuduskan enggak. Nah, ini juga mengganggu juga. Kalau pas saya selalu mengatakan pada teman-teman tata laksana, ini benar enggak? Ini sebelum kita tutup talk show ini, bahwa kalau tata laksana tolong kalau nyarikan tempat duduk sebelum liturgi sabda. Setelah liturgi sabda biarin aja dia mau kepanasan di luar gitu loh. Maksud saya kan ganggu banget, kita lagi mau mendengarkan tapi tata laksananya mari begitu. Benar nggak, Romo? Jadi liturgi itu harus mengalir, ada caranya juga, jangan kerusu-kerusu. Ada gerak yang tidak mengganggu yang lain. Ada cara-cara seperti itu. Jadi itulah partisipasi. Partisipasi aktif dan sadar. Juga umat itu berpartisipasi kalau dia ikut menjaga keheningan dalam liturgi. Jadi kita itu serap kali kita berpikir partisipasi itu kalau ikut menjadi lektor, lektris, menjadi putra altar. Tapi partisipasi juga sebagai umat menjaga keheningan itu semua punya fungsi. Mengapa dalam perayaan Ekaristi kita sekarang itu
beberapa kali disebut umat hening sejenak. Itulah liturgi orang dewasa itu tidak ramai-ramai, matang. Marilah kita berdoa, lalu ada hening. Artinya, dalam doa pembuka itu, marilah kita berdoa, dibuka oleh imam, lalu kita hening, menyampaikan intensi kita dalam perayaan Ekaristi, yang nanti disatukan oleh imam dalam doa pembuka. Demikian juga, ketika bacaan pertama dibacakan, lalu hening sejenak, sekarang ini langsung bangkit, nyanyi. Padahal sebenarnya di situ ada saat hening. Hening ini fungsinya apa? Untuk meresapkan sabda Tuhan yang baru kita dengar. Lalu setelah itu kita tanggapi dengan mazmur tanggapan. Lalu bacaan kedua juga hening setelah itu. Hening ini meresapkan sabda Tuhan yang baru didengar dan mempersiapkan diri dalam pembacaan Injil, di mana Tuhan sendiri yang menyatakan dirinya. Maka dikatakan dalam perayaan Ekaristi, kalau sabda Tuhan itu dibacakan, bukan lagi lektor, bukan lagi imam yang bersabda, tapi Tuhan sendiri yang bersabda. Apa kurang hebat itu? Tapi kita harus mengerti itu, karena Tuhan itu hadir dalam tanda-tanda dan dalam simbol-simbol itu. Tapi kalau kita tidak memahami simbol itu luar biasa, nggak akan menangkap. Jadi disitulah kekurangan kita para imam, serahkan pada katekis. Katekis tidak pernah menjelaskan apa arti simbol dan makna dalam liturgi, yang sebenarnya begitu kaya. Jadi orang mengatakan, Ekaristi kok bosan ya, itu terus. Padahal karena tidak memahami apa arti simbol itu. Di dalam liturgi itu ada banyak sekali simbol. Saya menulis juga mengenai simbol-simbol liturgi, Ibu Ratna. Ya, tanda itu ada tanda lalu lintas, ya, lampu merah, lampu hijau. Lampu hijau berarti jalan, lampu merah berarti berhenti, ya. Jadi sebenarnya bisa saja dipertukarkan, lampu merah itu jalan, lampu hijau itu berhenti. Itu yang terjadi di Jakarta sekarang. Itu kalau sopirnya Batak tuh, Romo. Jadi tanda-tanda itu sudah menjadi kesepakatan, maka kita harus ikut. Malah bukan hanya kesepakatan di Indonesia saja, kesepakatan internasional. Maka harus ikut kalau mau ikut bersama. Itu pentingnya tanda. Lalu tanda misalnya saja, kalau mendung akan datang hujan. Maka mendung itu sebagai tanda bahwa sebentar lagi datang hujan. Tapi di dalam liturgi ada banyak tanda. Tanda yang paling mendalam adalah ketika roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Tuhan. Itu bukan lagi tanda, bahwa tanda dan yang ditandakan itu sudah menyatu. Itu dalam Ekaristi. Ini harus dijelaskan menurut saya. Saya kira mengenai tanda-tanda dan simbol-simbol ini saja sudah merupakan tema tersendiri. Jadi perlu nanti dilanjutkan novena ini. Novena tanda dan simbol. Saya mau ngomong banyak tapi saya tahu waktunya terbatas. Betul, saya dari tadi sudah angkat-angkat mic nih. Baik Romo, menarik yang bagian terakhir bahwa tidak dijelaskan. Jadi umat memang nggak ngerti. Apa yang keliru kita ikuti keliru, kan begitu. Memang tugas pastor banyak ya, tetapi bahwa tugas katekese yang disampaikan menjadi tidak sampai tadi itu menjadi keprihatinan kita. Maka kalau boleh sekali lagi Romo, kita mau baca kali ya sambil tiduran, sambil baca, sambil di jalan. Ini ada memahami liturgi. Saya nggak pretensi untuk menawarkan buku Romo, nggak, karena saya juga prihatin gitu ya. Jadi alangkah bagusnya kalau buku-buku ini bisa kita peroleh lalu kita baca, kita mengerti di sana bahwa apa sih yang harus, apa yang benar dan tidak dan sebagainya, ini menjadi. Jadi memahami liturgi ini Bu Ratna, bentar saya. Ini adalah kuliah liturgi yang saya berikan di Sekolah Tinggi Filsafat di Rerkoro untuk prater-prater. Dan kemudian saya merasa prater yang saya ajar itu kan paling banyak 50-40 orang, sayang. Maka saya bahasakan dalam bahasa sederhana supaya kaum awam juga yang tidak mendapat pendidikan liturgi, teologi secara khusus bisa baca. Kemudian yang kedua ini adalah tulisan-tulisan saya dalam majalah hidup, majalah liturgi.
kemudian ini dikumpulkan di sini. Kalau nanti lihat dalam majalah Hidup halaman berapa pasti sudah hilang kan. Jadi di sini sudah ada. Jadi ini yang ada. Sebenarnya tadi saya mau bawa, tapi saya merasa tidak enak. Ini saya mempromosikan diri saya sendiri kan juga nggak bagus. Apalagi kalau itu bayar gitu. Walaupun uangnya untuk percetakan sebenarnya. Terima kasih. Itu tadi maksud saya ngomong seperti itu Romo gitu. Ternyata dipertegas oleh Romo dan artinya besok kita akan melihat buku-buku Romo ini ada di display dan kita akan membaca, jadi kita lebih bisa memahami liturgi dan ikut serta. Maka itu menjadi spiritualitas dalam Ekaristi. Saya rasa konklusinya seperti itu, bahwa kita terlibat, maka itu menunjukkan bahwa di situ ada spiritualitas di dalam Ekaristi. Kalau Romonya keliru ya umatnya jangan keliru. Contohnya kalau Paskah, cahaya Kristus, syukur kepada Allah gitu ya. Benar nggak Romo? Benar kan? Lagunya gimana? Mau? Nyanyi lagi Romo. Yang kat satu itu aja. Jadi deh. gini. Ini penutupnya, jangan panjang-panjang. Penutupnya nyanyi ya. Cahaya Kristus itu aja yang saya butuh. Ada tiga. Tahu apa artinya tiga itu? Nggak tahu. Tiga. Angka 3 itu kuduslah Tuhan. Ya, maka 3 kali disebut. Setelah api Paskah itu dihidupkan, dari situ dihidupkan lilin Paskah. Lilin itu adalah simbol Kristus. Ya. Dulu gelap gulita. Itu dikatakan pada kitab Kejadian, pada awal mula gelap gulita. Tapi kemudian Kristus datang ke dunia dan itu disimbolkan dengan lilin itu. Maka mula-mula lilin itu hanya lilin satu saja yang menyala. Ya. Cahaya Kristus. Mulailah lilin rombongan imam itu menyalakan. Lalu jalan pelan-pelan di tengah, naik satu oktav. Nggak bisa lagi karena tadi terlalu tinggi. Cahaya Kristus dan seterusnya. Pada saat itu seluruh umat mulai menyalakan lilinnya. Dan akhirnya setelah sampai di depan, seluruh umat sudah menyalakan lilinnya, hanya mau mengatakan, dulu Kristus bawa terang. Dan dia datang ke dunia menerangi kita semua. Itu kan kaya sekali simbol itu. Ya, baik. Ini kan harus dipahami. Ya. Tadi sebenarnya saya hanya akan mengambil ini, cahaya Kristus, syukur kepada Allah, jawabannya kayak gitu ya. Tadi kan ada dikatakan oleh Romo bahwa kalau Romonya keliru atau nggak ngerti atau tidak peduli, maka umat juga menjadi keliru. Nah kalau diangkat lilinnya, maka si Romonya nyanyinya bukan cahaya Kristus, tapi lilin Paskah. Jawabnya apa yo? Bingung kan? Nah jawabnya lalu terang sekali gitu kan. Baik, itu akhir dari talk show kita sore hari ini. Terima kasih pada Romo Cek, terima kasih Mah Ben Sleo, selamat malam.